Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema, yang mana tema yang akan kita angkat kali ini adalah suatu tema yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Lebih khusus lagi, kita akan membahas secara spesifik tentang sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan suatu proses interaksi dan juga pembelajaran yang dilakukan oleh seorang individu sejak dia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Adapun beberapa faktor yang memungkinkan munculnya sosialisasi ini adalah yang pertama, yaitu tentang apa yang disosialisasikan merupakan suatu informasi yang diberikan kepada masyarakat berupa nilai, berupa norma, dan juga berupa pesan-pesan yang spesifik. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang memungkinkan munculnya sosialisasi adalah pihak yang mensosialisasikan ini dapat berupa suatu institusi, juga dapat berupa media massa, juga bisa berwujud individu maupun dalam bentuk kelompok-kelompok tertentu. Kemudian yang ketiga, yaitu faktor yang menjelaskan tentang cara mensosialisasikan dengan melibatkan suatu proses pembelajaran. Ketiga hal ini merupakan faktor-faktor pendorong yang memungkinkan munculnya terjadi sosialisasi. Kemudian berikutnya, di dalam kita membicarakan tentang sosialisasi ini, ada beberapa fungsi yang merupakan sesuatu yang patut untuk kita pahami bersama, di mana fungsi pertama dari sosialisasi ini adalah apabila kita mengacu kepada sudut pandang individu. Sosialisasi dalam hal ini memiliki fungsi bahwa setiap individu membutuhkan suatu sarana untuk pengenalan, sarana untuk pengakuan, dan juga sarana untuk penyesuaian diri terhadap berbagai nilai, terhadap berbagai norma, maupun terhadap suatu struktur sosial. Di dalam masyarakat sendiri, mereka memiliki suatu sistem sosial yang dapat menentukan anggota masyarakat yang tergabung sebagai anggota masyarakat itu sendiri apakah tergolong anggota masyarakat yang baik atau anggota masyarakat yang buruk. Dalam hal ini, anggota masyarakat yang baik adalah anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memenuhi harapan umum dari anggota masyarakat secara umum. Ini adalah fungsi dari sosialisasi manakala kita mengacu kepada sudut pandang individu. Kemudian fungsi sosialisasi yang kedua, yaitu apabila kita mengacu kepada aspek kepentingan dari masyarakat.
Sosialisasi ini memiliki fungsi utamanya bagi kepentingan masyarakat sebagai sarana untuk pelestarian, sarana untuk penyebarluasan, dan juga sarana untuk pewarisan atas nilai-nilai serta norma-norma sosial. Nilai-nilai dan norma-norma yang terpelihara dari generasi ke generasi berikutnya di dalam suatu masyarakat akan dapat menjadikan suatu ciri khusus dari masyarakat tersebut. Ini adalah dua fungsi sosialisasi manakala kita memandang dari aspek kepentingan masyarakat. Selanjutnya, sosialisasi itu sendiri pun memiliki beberapa tujuan yang memang ini penting sekali bagi setiap individu, apakah dia akan dapat diterima oleh lingkungannya atau justru dia dalam tanda kutip tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan dari sosialisasi dalam hal ini, yang pertama adalah bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi selama individu tersebut mampu untuk menghayati atas nilai-nilai dan juga norma-norma dalam kehidupan. Ini adalah tujuan pertama dari sosialisasi. Kemudian tujuan yang kedua dari adanya sosialisasi adalah keutuhan masyarakat yang akan terwujud dan juga terpelihara. Di mana keutuhan masyarakat dan terpeliharanya tata sosial dalam kehidupan bermasyarakat ini akan terjadi manakala setiap anggota, utamanya adalah anggota masyarakat tersebut, memiliki interaksi yang baik, yaitu interaksi yang berdasarkan kepada pemenuhan peran dari masing-masing sebagai sesama anggota masyarakat. Ini adalah yang dimaksud dengan tujuan sosialisasi dalam hal menciptakan keutuhan masyarakat yang baik dalam tata nilai yang religius. Kemudian tujuan yang ketiga dari sosialisasi adalah bahwa setiap individu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Dalam masyarakat yang terikat kuat dengan budayanya, maka anggota masyarakat di wilayah tersebut akan dapat mengaplikasikannya sebagai suatu ejawantah dari perilaku dan juga kebiasaan. Ini adalah tujuan ketiga. Lantas tujuan yang keempat dari adanya sosialisasi ini adalah bahwa setiap individu mampu untuk menjadi anggota masyarakat yang baik sesuai dengan nilai dan juga norma yang berlaku di suatu kelompok masyarakat. Dan yang kelima, sosialisasi juga memiliki suatu tujuan, yaitu bahwa setiap individu akan dapat menyadari dan juga sekaligus memahami akan peran dan juga posisinya masing-masing dalam masyarakat. Ini tentu akan membuat individu tersebut
akan dapat berperan secara aktif dan juga secara positif dalam kehidupannya sebagai individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat. Nah, itulah beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kegiatan, oleh suatu aktivitas yang disebut dengan sosialisasi. Dan apabila kita berbicara tentang sosialisasi ini, maka di dalam kehidupan seseorang ada beberapa agen yang bisa dijadikan sebagai agen dalam melakukan aktivitas berupa sosialisasi ini. Nah, agen-agen yang dapat menjadi fasilitator dalam pembentukan aktivitas sosialisasi ini, diantaranya yang pertama itu adalah keluarga. Ini merupakan agen sosialisasi yang pertama kali dilakukan oleh setiap individu. Interaksi di dalam suatu keluarga merupakan suatu wahana ataupun tempat yang paling tepat bagi seluruh individu, bagi setiap individu dalam mengenal dunia dan sekitarnya. Inilah agen sosialisasi pertama kali yang dikenal dan dialami oleh setiap individu. Kemudian yang kedua, yang juga dapat berperan sebagai agen di dalam sosialisasi adalah teman ataupun rekan. Interaksi yang tercipta antar individu yang disebut dengan teman, yang disebut dengan rekan, ataupun dengan sebutan-sebutan yang lain akan dapat menjadikan proses sosialisasi di mana di sanalah akan dapat dipelajari berbagai nilai, berbagai norma yang baru bagi seseorang. Jadi kesimpulannya, teman ataupun rekan juga bisa menjadi agen sosialisasi. Kemudian yang ketiga, dalam hal ini yang juga dapat berperan sebagai agen sosialisasi dalam kehidupan seseorang adalah media massa. Dalam hal ini, media massa ini dapat memberikan berbagai informasi. Baik itu informasi yang bersifat baik maupun informasi yang bersifat negatif. Oleh karenanya, peran media massa sangatlah penting untuk menyampaikan berbagai informasi yang selayaknya harus fokus kepada hal-hal yang positif. Apalagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dan di masa mendatang, maka peran media massa akan semakin krusial, di mana peran media massa ini juga akan ditopang oleh peran dari dunia digital, yaitu media sosial. Saat ini hampir semua pemilik gawai di negara manapun di dunia ini sudah terhubung dengan platform-platform media sosial. Oleh karenanya, dengan media sosial yang begitu masif di dalam pemanfaatan teknologi ini, tentu akan dapat melakukan suatu peran, baik itu peran positif maupun peran negatif yang bisa dilakukan oleh seseorang di dalam mencapai proses pendewasaan dirinya. Oleh karenanya, dalam hal ini, dengan semakin majunya media massa, baik itu media massa yang bersifat elektronik maupun yang bersifat digital, kita harus menyikapinya suatu kebijakan yang memang harus mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi munculnya sosialisasi yang condong ke arah positif. Kemudian yang keempat,
yang juga bisa menjadi agen sosialisasi tidak lain adalah lembaga pendidikan. Di mana lembaga pendidikan ini bisa berwujud lembaga pendidikan formal, kemudian juga lembaga pendidikan non formal, dan juga bentuk-bentuk pendidikan yang lain. Dalam hal ini, lembaga pendidikan merupakan suatu wahana ataupun tempat yang memberikan pengaruh teramat besar dalam sosialisasi seseorang. Karena lembaga pendidikan ini memiliki tempat dan juga lingkungan yang sangat-sangat mendukung bagi semua pihak untuk belajar dan juga melatih keterampilannya serta membentuk kemandirian dari semua yang ada dan terlibat di dalam lembaga pendidikan tersebut. Interaksi dari berbagai kelompok individu inilah nantinya yang akan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan seseorang di masa-masa mendatang. Nah, mungkin di antara kita muncul pertanyaan yang amat sederhana. Kalau kita sudah mengenal tentang sosialisasi sebagaimana kita bahas beberapa menit dari yang tadi, yang muncul adalah bagaimana proses sosialisasi itu sendiri dapat berlangsung pada diri seseorang ataupun sekelompok orang. Nah, di dalam sosialisasi ada beberapa proses yang memang ini sangat melekat pada terciptanya suatu aktivitas sosialisasi. Aspek-aspek tersebut, yang pertama adalah aspek ataupun tahapan internalisasi atas nilai-nilai. Proses dari penanaman dan juga pembiasaan atas nilai-nilai dan juga norma-norma sosial ke dalam diri masing-masing individu yang berlangsung sejak lahir sampai akhir hayatnya, ini akan menciptakan suatu internalisasi baik yang bersifat alamiah maupun yang bersifat non-alamiah terhadap diri seseorang ataupun individu. Kemudian yang kedua, yaitu adanya tahapan enkulturasi. Yang mana enkulturasi ini merupakan suatu proses pengembangan yang berasal dari nilai-nilai dan juga budaya yang telah tertanam di dalam diri seseorang. Dan akibat dari telah tertanamnya pada diri seseorang ini, maka akan bisa menjadi kebiasaan di dalam praktik kehidupan individu ataupun seseorang itu kesehariannya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pendewasaan diri. Tahapan pendewasaan diri ini merupakan suatu penggabungan dari proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturisasi secara berkelanjutan. Pendewasaan diri merupakan pembentukan kepribadian yang berada pada tataran paling tinggi, yang kesemuanya ini ditandai dengan kepribadian seseorang, kepribadian individu yang telah terwujud secara utuh. Nah, proses pendewasaan diri ini tentu akan sangat memakan waktu. Artinya bahwa proses pendewasaan diri ini tidak bisa dilakukan secara instan. Oleh karenanya, agen-agen sosialisasi seperti yang telah kita sampaikan tadi memegang peranan yang teramat
penting di dalam membentuk karakter seseorang, di mana seseorang itu dengan adanya berbagai proses sosialisasi ini akan menjadi dan akan membentuk pribadinya jauh lebih baik daripada yang ada saat ini. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang sosialisasi. Dan jangan lupa kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.